Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga puasa. Namun perbedaan antara puasa kita dengan puasanya orang ahlul kitab adalah makan sahur. Bismillah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam adalah syariat yang dibangun berdasarkan kemudahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam rangkaian ayat-ayat puasa adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Dan di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita menjalankan ibadah puasa adalah makan sahur. Secara logika ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang akan melihat bahwa puasa itu semakin susah atau ibadah itu semakin berat akan semakin besar pahalanya. Namun ternyata tidak dengan syariat Islam. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita makan sahur. Bahkan sahur ini ibadah. Makan, mengkonsumsi makanan yang merupakan kebiasaan dari kehidupan kita menjadi bagian dari sebuah ibadah yang berpahala. Bahkan mengandung keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan subhanallah, para malaikat berdoa, memohonkan ampun kepada Allah, memohonkan keberkahan kepada Allah bagi mereka-mereka yang makan sahur. Dan juga bahkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara kemuliaan dari makan sahur adalah kita mengkonsumsinya semakin dekat dengan sholat subuh. Di dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jalun nasi iftaran wa abta'uhum sahuran, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yang paling cepat mengkonsumsi makan buka puasa dan paling menunda untuk makan sahur. Jadi ketika buka puasa, dengar azan, segera berbuka puasa. Namun untuk makan sahur semakin akhir kepada sholat subuh. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara keberkahan dari makan sahur ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita agar kita memakan sahur ini, mengkonsumsi sahur supaya tidak menyerupai ahlul kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga puasa. Namun perbedaan antara puasa kita dengan puasanya orang ahlul kitab adalah makan sahur. Bukankah kita di setiap rakaat sholat kita meminta kepada Allah yang menyelisihi jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang tersesat? Maka makan sahurlah ya ikhwatal iman. Di samping segala keberkahan, doa di situ juga menunjukkan bahwa din ini, agama ini adalah agama kemudahan yang dengan kita menegakkan sunnah yang penuh keberkahan ini, kita menyelisihi ibadahnya kaum ahlul kitab. Dan ikhwatal iman, di antara keberkahan yang lainnya, kita makan di tengah malam, di menjelang sholat subuh. Di saat itu adalah waktu yang mustajab. Di sepertiga malam terakhir, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi bergabungnya ibadah-ibadah besar, waktu yang mustajab, makanan yang penuh berkah, para malaikat yang mendoakan kepada kita keberkahan, mendoakan keberkahan untuk kita semuanya, dan juga kekuatan yang kita rasakan karena kita makan sahur untuk menjalani ibadah puasa di satu hari itu. Ini adalah tumpukan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Barrur Rahim, yang maha baik dan maha penyayang terhadap hambanya. Barakallahu fikum.